Ya, terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Saya lanjutkan lagi pembahasan kita di program ini mengenai percaya dibohongi dan bohong yang dipercayai. Pak Mario, yang berikutnya adalah bohong yang dipercayai. Banyak orang yang berusaha mempercayai kata-kata yang sebenarnya dia ragukan. Pak Mario melihatnya seperti apa? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebetulnya hati kita tahu apabila kita mau dibohongi, itu tahu sebetulnya. Tapi selalu pikiran kita membatalkan sensitivitas kita dengan mengatakan, nggak mungkin kan dia kan anak orang kaya, nggak mungkin kan dia kan rekomendasinya bagus, nggak mungkin lah dia mau gitu saudara sendiri. Ayo, Anda paling mudah tertipu oleh saudara sendiri. Oke, apa? Anak sendiri, orang tua sendiri, keponakan, kemudian apa? Atasan, karena dipercaya yang paling sering menipu kita siapa? Pasangan hidup. Ya, saya tidak berani bilang ya. Nah, tetapi banyak sekali orang menderita dalam kehidupannya karena didustai oleh orang-orang yang dekat dengannya. Kita memilih untuk mempercayai karena alasan-alasan yang seharusnya memberikan jaminan. Mulai dari sekarang jangan percaya pada pakaian. Kalau ada orang pakaiannya alim, hati-hati. Penipu tahu kita mempercayai orang yang berpakaian alim. Jadi apa yang mereka lakukan? Berpakaian seperti orang alim. Itu loh. Orang-orang ramah tidak akan menipu, maka penipu bicara seperti orang ramah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu sebabnya iman itu akan indah sekali kalau dilengkapi dengan kemampuan berpikir yang baik. Itu sebabnya Tuhan bertanya, apakah kamu nggak berpikir kalau kita buat kesalahan? Atau ditantang, kalau kamu tahu. Kamu boleh Tuhan mengatakan Tuhan tidak ada kalau kamu tahu. Ayo, kalau orang tahu Tuhan ada, bisa dia bilang gitu? Tidak, bahkan orang yang bilang tidak ada Tuhan tidak bisa membuktikan Tuhan tidak tahu, tidak ada. Maka Tuhan itu yang menghargai ilmu, menjanjikan derajat yang tinggi dan menunjukkan orang-orang yang berilmu tinggi tingkatannya. Yuk kalau gitu kita berpikir lebih cerdas ya, lebih jernih. Segala sesuatu ditentukan oleh kualitas hati, tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Gitu. Super Pak Mario, kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Ya. Silakan Anda yang ingin bertanya, gunakan hati Anda, gunakan pikiran Anda. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Super Pak Mario. Nama saya Surya dari Provinsi Jambi. Dari Jambi. Saya boleh sedikit curhat nggak Pak? Karena ini masalahnya urusan hati gitu Pak. Silakan. Saya memiliki pasangan kami berhubungan sekitar 1,5 tahun memiliki hubungan. Selama ini saya kadang sadar kalau mulai dari SMS, Facebook, ataupun saat ketemu berhadapan banyak sekali kebohongan yang dia lontarkan gitu Pak. Oh ya? Tapi saya terima, sadar Pak. Karena nggak tahu Pak, karena alasan cinta tadi Pak. Apakah boleh Pak, apa kita rela dibohongi, padahal kita tahu kalau kita itu saat itu dibohongi karena alasan cinta gitu Pak. Terima kasih, salam super. Salam super. Mohon maaf Pak, kami yang tadi tertawa mendengar cerita derita Anda. Karena memang cinta itu melebarkan kemungkinan Pak, bagi banyak orang. Oke? Seorang raja yang sedang jatuh cinta Pak, tidak berbeda dengan seorang pengemis yang sedang jatuh cinta. Sama gagahnya. Iya toh? Pak, love does not give excuse for stupidity. Cinta tidak memberikan izin untuk berlaku bodoh. Tapi apa yang dilakukan orang? Bodoh. Itu sebabnya derita cinta tiada akhir. Oke? Tetapi kebodohan dalam cinta itu hanya tinggal di satu level. Begitu Anda kecewa, menderita, lalu
insaf, jatuh cinta lagi, Anda naik kelas, Pak. Naik kelas. Nah, kalau Anda tidak belajar, Anda akan dilukai dengan jenis wanita yang sama. Jenis wanita yang sama. Berarti yang salah siapa? Laki-laki yang memilih jenis wanita yang sama. Nih, di MTGW Poll, oke? Ada pertanyaan di sini. Apakah Anda akan memaafkan pasangan Anda jika dia berselingkuh? Amazingly, 32% pollsters di MTGW Poll memilih ya. Memaafkan pasangannya kalau selingkuh. Dan kalau pasangannya tahu bahwa dia akan memaafkan kalau diselingkuhi, apa yang dilakukan, Pak? Diselingkuhi. Lalu meratap di statusnya, di mana-mana dia bilang, mengapa orang baik dikhianati? Masa aku orang Jambi dikhianati? So tertawalah kalau Anda tertipu karena bilang, Bang, itu my own stupidity. Ya udah, berikutnya aku tidak akan melakukan hal yang sama. Itu sebabnya yuk tumbuh supaya kita pantas bagi kehidupan yang lebih baik. Orang yang tidak memperbarui diri akan hidup di masa tua dengan penderitaan yang sama, Pak. Hanya masalahnya di masa tua kita tidak sekuat waktu muda. Bapak sekarang bisa dikhianati 13 kali sehari, oke? Karena masih muda, karena ramuan-ramuan jamu Jambi kan bagus. Nah, tapi begitu Bapak sudah umur 60-an, Pak, tidak sekuat itu loh, Pak. Begitu Anda dikhianati langsung Anda menguap, oke? So itu, masih. Oke, saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Siapa lagi ingin bertanya? Ya, baik, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Mini dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita bersikap kepada atasan kita dan bagaimana langkah kita selanjutnya apabila kita dibohongi oleh atasan kita. Kita dijanjikan akan dinaikkan gaji tapi tidak dinaik-naikkan. Sedangkan karyawan lain yang misalkan sering tidak masuk, kemudian kerjanya juga kurang menurut saya ya. Cuman gimana saya bersikapnya gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Yuk, kita ambil logikanya ya. Kan kita bicara mengenai berpikir. Karena kesulitan hidup kita bersumber sebagian besar dari tidak baiknya cara kita berpikir. Yuk kita berpikir. Apakah betul bahwa atasan adalah juru bayar Tuhan? Sekarang kalau gitu gini yuk. Gaji datang dari mana? Dari perusahaan. Oke. Kalau rezeki datang dari mana? Dari Tuhan. Oke. Nah, apakah gaji juga rezeki? Iya. Kalau begitu, apakah Tuhan tahu bahwa Anda akan digaji segitu? Tahu. Nah, kalau itu diizinkan, apakah gaji itu berarti dalam keputusan Tuhan? Iya. Berarti apa itu namanya? Rezeki. Nah, kalau rezeki urusan siapa? Tuhan. Lah kalau kurang kok marah sama orang? Nah, karena kita menuntut rezeki dari yang bukan Tuhan, Tuhan biarkan. Mengalami derita dari pertengkaran, dari debat yang nggak pernah ada habisnya, dari menyalahkan orang, dibiarkan sampai sadar bahwa rezekimu itu dari aku, kata Tuhan. Bertuhanlah kepadaku, berharaplah kepadaku, aku pemilik semua kekayaan. Kenapa kamu marah karena si culun satu ini? Nah, mudah-mudahan dia nonton. Iya. Oke. Berarti ini loh cara paling baiknya, cara paling amanah dari seorang yang beragama. Mengabdilah kepada orang ini bukan karena orang ini baik atau tidak, karena jabatannya. Hormati dia karena dia menjabat di situ. Orangnya amanah tidak amanah ya
Biarkanlah, salahku sendiri. Yang memaksa Anda bekerja di situ siapa? Hah? Ayo, nggak bisa jawab sekarang. Nah. Mengabdilah, bekerja, buat dia sukses. Tuhan sangat terenyuh, kalau istilah kita mempersonakan Tuhan. Tuhan sangat terenyuh hati beliau melihat orang yang digaji tidak baik, masih berbakti, mengabdi, supaya orang itu sukses. Bayangkan itu. Nanti Anda, Mbak, akan dipindahkan di bawah seorang yang amanah. Kalau gitu yuk pilih jadi orang baik. Jadi orang baik itu walaupun rezeki belum datang sudah baik. Ya. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Saya lanjutkan kepada Anda yang akan menentukan pilihan. Silakan ambil alat polling Anda sekarang. Lalu pilih satu dari 3 pilihan yang sudah Pak Mario berikan. Dari polling berikut ini. Kita lihat sama-sama. Menurut Anda, luka hati karena pengkhianatan, apakah yang paling pedih ya? Menurut Anda, luka hati karena pengkhianatan, apakah yang paling pedih? Yang A, dikhianati partner bisnis. Yang B, dikhianati orang yang Anda cintai. Yang C, dikhianati pemimpin. Yang paling pedih. Coba diingat-ingat lagi masa lalunya ya. Hati Anda, A, B atau C, tentukan pilihan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Menarik juga untuk mengetahui jawaban Anda lewat mtgwpol.com. Seperti apa, kita akan lihat sama-sama hasilnya sebentar lagi. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Pengkhianatanmu sekarang adalah penyelamatan bagiku. Tidak apa cintaku dikhianati sekarang asal studi dan karirku bagus. Karena sukses akan menarik cinta yang lebih berkelas.